Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa yang keempat dengan topik yoga dan pranayama. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ratna Sonia Paramita dengan NIM 25130411025 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Suryaningsih dengan NIM 2513. Dan saya Niputu Eka Lestari dengan NIM 25130411062. Baik, topik pembahasan pertama dari presentasi kami adalah mengenai video yang pertama, mengenai nilai-nilai apa saja yang bisa diajarkan berdasarkan video yang pertama. Nilai-nilai yang bisa kita ajarkan adalah yang pertama adalah mengenai kepedulian sosial dan empati. Anak-anak dalam video tersebut seperti Hanan, Louis, dan Ariel menunjukkan inisiatif yang tinggi untuk membantu sesama yang kurang beruntung atau kurang mampu, bahkan sejak usia yang masih muda. Han membantu adik Fahri yang menderita kanker mata, sedangkan Louis mengajak opa dan oma pemulung dari Bantar Gebang untuk rekreasi ke Jakarta, dan Ariel mengumpulkan koin untuk berbagi kegiatan sosial melalui komunitas Laskar Koin 1000. Dan yang kedua itu adalah kreativitas dalam berbagi. Mereka tidak hanya mengandalkan uang, tetapi juga mengandalkan kemampuan dan hobi mereka untuk menggalang dana. Han menggunakan hobinya olahraga triathlon. Louis menggunakan kecintaannya pada basket dan kemampuannya mengajar bahasa Inggris. Sementara Ariel aktif dalam komunitas Laskar Koin 1000 dengan menyisihkan uang jajannya. Nilai-nilai selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pun nilai yang ketiga yaitu rasa syukur dan kerendahan hati, di mana seperti yang disampaikan Ayah Han, nilai bersyukur ditanamkan sejak dini agar anak-anak menyadari bahwa banyak orang yang lebih susah dibandingkan mereka. Lois juga menyatakan rasa syukurnya dan merasa beruntung karena bisa berkumpul dengan teman-teman dan oma opa Bantar di Bantar Gebang. Nilai yang keempat yaitu dukungan keluarga, yang dimana peran orang tua sangat Ayah Han aktif di lembaga sosial yang sering mengajak Han ikut kegiatan relawan. Ayah Lois yang juga seorang aktivis lingkungan melihat realitas masalah sampah. Orang tua Ariel juga mendukung kegiatan Ariel dalam Laskar Koin 1000 dan kekayaan atau usia, yang dimana dalam nilai ini pesan dari Kik Andi adalah bahwa berbuat baik tidak harus menunggu kaya atau tua, tetapi bisa dilakukan dengan apa yang kita miliki dan mampu. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai ide-ide yang relevan, ide-ide relevan apa yang bisa dilakukan di lingkungan kami sendiri. Pembahasan pertama itu akan dibahas oleh saya. Ide yang pertama adalah mengenai
mengadakan challenge beramal dengan hobi. Contohnya itu jika kita atau komunitas kita suka bersepeda, lari, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, kita bisa mengadakan challenge beramal seperti yang dilakukan oleh Han-Han. Tetapkan target jarak ataupun waktu, lalu ajak teman-teman atau anggota komunitas untuk berdonasi per kilometer atau menit yang ditempuh. Dana yang terkumpul bisa disalurkan ke panti asuhan, korban bencana, atau individu yang membutuhkan. Penerapannya itu membuat kampanye di media sosial dengan melibatkan sekolah ataupun organisasi lokal. Selanjutnya, ide yang kedua itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang ide-ide yang kedua. Yang pertama, yang kedua, program wisata impian untuk kelompok marginal. Contohnya yaitu terinspirasi dari Louis yang mengajak Oma dan Opa pemulung. Kita bisa mengidentifikasi kelompok marginal di lingkungan kita, atau contohnya seperti lansia di panti jompo, anak-anak yang kurang mampu, atau pekerja informal yang mungkin belum pernah merasakan rekreasi. Galang dana untuk membawa mereka mengunjungi tempat wisata lokal, museum, atau bahkan sekedar menikmati makan siang di restoran yang nyaman dengan penerapan yaitu kerjasama tempat wisata lokal untuk diskon atau pajak, atau ajak sukarelawan untuk membantu transportasi dan pendampingan. Dan ide yang ketiga, saya sendiri akan membahasnya, yaitu membentuk komunitas dengan koin kebajikan, yang dimana ada pun contoh dari soal tersebut, yaitu mirip dengan Laskar Koin 1000. Kita bisa membentuk kelompok di lingkungan desa atau banjar, sekolah, dan kantor untuk secara rutin untuk menyisihkan sejumlah uh, kecil uang, misalnya dengan Rp 1000 dan sampai 2000 setiap hari atau minggu ke dalam celengan khusus. Uang ini kemudian dikumpulkan atau digunakan untuk kegiatan sosial seperti makanan, bedah rumah sederhana, atau membantu biaya pendidikan anak kurang mampu. Adapun penerapan dari soal ini yaitu libatkan anak-anak remaja untuk menumbuhkan jiwa sosial sejak dini. Adakan acara, bom transparansi, dan semangat kebersamaan. Ide yang keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ayu. Baik, saya akan melanjutkan ide yang keempat. Itu ada inisiatif belajar dan berbagi. Contohnya, jika kita memiliki keahlian atau keterampilan tertentu, seperti menabuh gamelan atau bahasa Inggris, kita dapat membagikan ilmu tersebut secara sukarela kepada anak-anak atau remaja di lingkungan Banjar. Selain menyalurkan pengetahuan, kegiatan ini juga mempererat hubungan antar warga dan menumbuhkan semangat ngayah atau pengabdian tulus tanpa pamrih. Penerapannya, kegiatan belajar berbagi dapat dilaksanakan setiap minggu di Balai Banjar, Wantilan Puro atau Sanggah. Dan yang kelima, mendorong lingkungan yang mendukung aksi sosial. Contohnya, adakan diskusi rutin dengan keluarga, teman, atau komunitas tentang pentingnya kepedulian sosial. Dukung dan apresiasi setiap inisiatif kebaikan, sekecil apapun itu. Menjadi contoh positif dan menciptakan lingkungan yang mendorong empati adalah langkah awal yang kuat. Penerapannya, buat papan pengumuman komunitas untuk berbagi cerita inspiratif atau kebutuhan lingkungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, pembahasan selanjutnya itu adalah topik video yang kedua dengan video yang berjudul 15 menit pranayama yang dimana di sana dibahas tentang 3 teknik pernapasan utama. Yang pertama itu adalah pernapasan yogi atau yogic breath. Fokus pernapasan ini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perut, dada, dan bahu. Pernapasan perut atau abdominal breathing, instruksi itu dimulai dengan menempatkan satu tangan di atas perut. Tarik nafas, rasakan perut mengembang, buang nafas, rasakan perut mengempis. Lakukan secara beberapa kali. Kemudian pernapasan dada dan bahu atau chest and shoulder breathing. Selanjutnya, teknik ini menggabungkan pernapasan perut, lalu membuka dada, dan mengangkat bahu saat menarik nafas. Kemudian membuang nafas dengan urutan terbalik. Manfaat dari pernafasan yogi ini adalah untuk mendorong pengembangan paru-paru penuh untuk pernafasan yang lengkap, meningkatkan suplai oksigen ke tubuh, mengurangi ketegangan otot, menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas, mencegah stres, serta mempersiapkan praktik pranayama lainnya dan meditasi yang lebih dalam. Selanjutnya, teknik yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini yang kedua yaitu Bastrika Pranayama. Ya, adapun dalam teknik ini yaitu ini adalah teknik pernapasan cepat dan kuat. Yang kedua, instruksi dilakukan dengan menarik nafas secara pasif sambil mengangkat tangan dan membukanya. Lalu menghembuskan nafas dengan kuat sambil mengepalkan tangan ke bawah. Lakukan 20 hitungan dalam beberapa putaran. Adapun manfaat dari yogi ini yaitu menghilangkan penyumbatan dan dahak di saluran hidung, menguatkan dan memurnikan paru-paru, melancarkan detoksifikasi tubuh, dan menghilangkan kotoran dalam darah perut, membakar lemak perut, dan mengencangkan pinggang, serta memberi energi dan merevitalisasi tubuh dan pikiran. Baik, teknik yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu. Baik, yang ketiga ada Anuloma Viloma Pranayama. Ini adalah teknik pernafasan alternatif lubang hidung. Terdapat 4 teknik pernafasan. Yang pertama, tarik nafas atau puraka selama 4 hitungan. Yang kedua, tahan nafas atau kumbhaka selama 2 hitungan. Buang nafas atau rekhaka selama 6 hitungan. Siklus ini dilakukan secara bergantian melalui lubang hidung kanan dan kiri, menggunakan mudra tan, posisi jari di hidung. Manfaat Anuloma Viloma Pranayama yaitu membersihkan dan membuluh darah, saraf, dan saluran energi dalam tubuh, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, mengurangi sleep apnea, dan menyembuhkan sakit kepala, migrain, Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai yoga dan pranayama. Mohon maaf apabila
ada kesalahan kata, saya tutup dengan kalimat Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.